Usut kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, polisi libatkan FBI. Sementara hingga kini, penanganan kasus korupsi ex-Jampitsus ini masih belum ada kepastian. Banyak pihak mendorong KPK untuk terlibat atau mengambil alih kasus ini. Kita bahas bersama peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari dan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Stadi. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Malam, Mbak Cindy, Mbak Cindy. Pak Arianto. Malam, Mbak. Pak Arianto, saya mau menegaskan dulu berarti sebenarnya ini adalah penyerahan kasus bukan pelimpahan kasus ya Pak ke Kejagung? Ya, penyerahan proses ke Kejaksaan Agung, tetapi tidak memutus kegiatan yang dilakukan oleh Polri untuk melakukan penyidikan. Jadi itu hanya dilimpahkan ke sana, itu hanya untuk mempercepat prosesnya karena kebetulan kan menyangkut daripada pejabat di kejaksaan yang tadinya itu ya. Sehingga apabila masih polisi bersekukuh maunya menyidik sendiri itu nanti akan blunder sendiri menghadapi kesulitan. Tapi dengan sekarang ini penyidikan itu bukan dilimpahkan kan. Kalau istilah pelimpahan itu kan penyampaian berkas yang sudah selesai kemudian untuk dilimpahkan dengan tersangkanya. Ini kan penyerahan ya. Penyerahan untuk memproses penyidikan ini selanjutnya kepada kejaksaan untuk kepentingan stabilitas dan untuk percepatan, tetapi dari pihak penyidik sendiri polisi masih mempunyai kesempatan untuk melakukan penyidikan yang lainnya dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi yang kita tangani saat ini. Pak Arianto, berarti gitu. tapi berarti batasan kewenangannya antara Kejagung dan juga Polri ketika menangani kasus ini gimana Pak? Ya semuanya masih berhak melakukan penyidikan. Nggak akan overlap Pak? Tidak overlap dong, malah koordinasi kan, malah bersama. Karena di dalam KUHP yang baru itu ya Bu ya, sekarang ini, kemarin itu, yang namanya penyidikan itu ya, mulai dari penyidikan polisi menyampaikan surat SPDP ya ke kejaksaan. Setelah itu dalam waktu 3 hari, itu jaksa membuat tim untuk tim yang menangani khusus untuk kasus itu. Dan koordinasi itu bisa dilakukan sejak awal itu sampai akhir berkas itu selesai. Jadi memang ada di dalam KUHP memberi celah ya, walaupun tidak secara eksplisit yang namanya koordinasi itu dengan melalui penyerahan seperti ini gitu. Tetapi mekanisme koordinasi itu memang ada celah di dalam KUHP yang baru ya. Di dalam rangka itu menghilangkan, kalau KUHP yang lama dulu itu kan memberikan kesempatan saling berkompetisi ya antara jaksa dengan polisi itu dalam penyidikan. Sekarang kan aturannya kan dirubah. Hanya membalikkan perkara itu hanya sekali dan setelah itu dilakukan koordinasi dan kemudian digelar dan kemudian ditetapkan apa lanjut apa tidak. Dalam hal ini sekarang ini kan masih dalam tahap awal penyidikan gitu. Tapi kemudian karena ada kebetulan menyangkut ini pejabat kejaksaan itu sendiri, maka pasti akan terjadi kendala kalau masing-masing bersikukuh kepada instansi masing-masing dengan rigid merasa punya wewenang itu. Intinya gini, semangat daripada ini penanganan daripada korupsi itu adalah bagaimana yang terbaik dan tersinergi dan cepat sehingga semua yang bersalah pasti nanti akan ditindak. Kenapa tapi tidak diserahkan ke KPK aja Pak biar menghindari juga konflik of interest? Bisa juga kalau mau diserahkan ke KPK, tapi pemerintah sudah mengambil jalan yang terbaik itu. Dan KPK sendiri saya dengar kemarin ya itu KPK memang punya kewenangan kalau mengambil alih ya suatu kasus itu apabila diduga ada kelambatan. Kemudian ada juga misalkan dalam tanda petik penyelewengan ataupun hambatan. Nah kemarin KPK kan mengatakan bahwa sampai saat ini menurut kami baru asumsi itu mungkin kelambatan itu. Tapi belum ada fakta bahwa itu terjadi kelambatan. Maka ya KPK masih memantau selama ini. Seperti tadi Pak KPK kan mengatakan kan kenapa kalau tidak ambil alih itu masih dipelajari juga gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau KPK nanti melihat bahwa ini terjadi kelambatan, KPK berhak untuk ambil alih untuk ini gitu. Oke, Bung Ferry, tapi kalau mendengar dari pernyataan atau juga penjelasan dari Pak Arianto, sebenarnya ketika dua institusi hukum menangani kasus yang sama, ini benar akan lebih cepat atau justru akan menimbulkan masalah baru? Ya, pertama, jika ini pelimpahan, tentu itu diperkenankan, itu mekanismenya. Tadi Pak Arianto secara implisit juga sudah memberikan penjelasan soal itu. Tidak ada peristilahan penyerahan kepada kejaksaan dalam konteks perkara seperti ini.
penyerahan itu kan logika supervisi di dalam ketentuan undang-undang itu kewenangannya ada di KPK gitu ya. Nah, saya tentu saja melihat bahwa karena kasus ini ada semangat korupsnya ya, yang menjadi tersangka dalam kasus ini adalah Jampitsus, bukan jabatan main-main, itu berkaitan dengan korups kejaksaan. Bayangkan kalau kemudian dengan istilah yang salah dilakukan penyerahan lalu diminta kejaksaan untuk mengulang kembali atau melanjutkan penyidikan perkara ini, saya tentu dan banyak publik melihatnya ada ruang yang tidak sehat karena salah satu pejabat tertinggi di institusi kejaksaan yang kemudian terlibat, dan bayangkan siapa yang akan menjadi penyidiknya, tentu akan kemungkinan besar mantan anak buahnya semua gitu ya. Nah, jiwa korsanya akan terlihat, korupsnya akan terlihat. Oleh karena itu kalau mau menjadikan kasus ini titik penting untuk memperbaiki kelembagaan institusi tertentu, mestinya presiden atau pemerintah memilih langkah yang paling benar dengan memberikan kepada institusi lain di antara institusi-institusi yang sedang berkonflik. Langkah-langkah kepolisian yang sudah baik ini jangan dinodai dengan kesalahan di langkah berikutnya dengan berupa penyerahan yang sama sekali tidak dikenal, dan harusnya kalau mau bentuk supervisi harusnya diserahkan kepada KPK. Nah, Itu sangat baik sebenarnya, oke. jadi win-win solution dan kelihatan niatnya untuk menyelesaikan perkara, bukan malah meletakkan kepada institusi yang sedang jadi catatan dalam perkara ini. Nah, Bung Ferry, tapi kalau mereka dalihnya akan membentuk tim penyidik khusus nih agar menghindari ada orang-orang yang dulunya di bawahnya Pak Febri untuk menyidik tersangka itu, cukup nggak ini sebenarnya untuk menjawab spekulasi publik? Ya, kalaupun mau dibentuk tim khusus, pertanyaannya siapa tim khusus itu? Jangan-jangan di bawah Jampitsus semua, karena kan bicara tindak pidana korupsi kan. Kedua, kalau bicara kekhususan, Jampitsus itu sudah khusus tuh. KPK juga sudah khusus begitu ya. Kortas juga khusus. Jadi ini khusus apa lagi begitu ya. Bagi saya tidaklah layak kita di depan publik seterang ini kasusnya, kelihatan semua masalahnya, lalu kita mencoba mencari langkah-langkah yang malah membingungkan banyak orang. Saya mengistilahkan tidak mungkin jeruk makan jeruk kan, oleh karena itu mungkin perlu dipilih institusi lain. Oke. Jangan kita kehilangan semangat juga begitu polisi sudah benar, lalu kita mencoba mencari langkah-langkah membuat sesuatu yang salah. Selama ini kita menuntut agar polisi bertindak benar, memperbaiki banyak hal, malah kita melakukan hal yang salah. Kita butuh jaksa kita, tentu saja konsepnya dominus litis ya, karena pemimpin para penyidik. Bagaimanapun kasus ini tentu akan dituntut oleh jaksa kalau melalui mekanisme biasa. Oke. Suatu waktu akan dilimpahkan kepada kejaksaan. Tetapi biarkan polisi betul-betul bekerja maksimal, harusnya presiden memberikan support dukungannya kepada institusinya sendiri, bawahannya sendiri untuk memperbaiki bawahannya yang lain. Nah, oleh karena itu banyak pilihan alternatif termasuk ke KPK yang menurut saya juga Pak Arianto sudah menjelaskan juga terang bahwa KPK punya ranah untuk itu dan kewenangan untuk itu. Kenapa kita tidak pilih gitu. Oke, tapi sejauh mana kemudian kewenangan dari KPK bisa langsung ambil alih atau memang harus nunggu dulu? Tapi nanti kita lanjutkan diskusinya usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan lagi dialognya, Bung Ferry. Kalau dari KPK kan bilang ini masih tahap awal, kita tunggu dulu, kita percayakan dulu ke Kejaksaan dan juga Polri. Tapi sebenarnya apakah memang KPK kewenangannya harus menunggu dulu permintaan dari aparat yang sedang terkait atau berbekal undang-undang sudah bisa langsung mengambil alih? Ya, berdasarkan undang-undang KPK dan undang-undang KUHP yang baru, karena tugasnya supervisi, karena ada berbagai pertimbangan, tentu KPK bisa mengambil alih. Nah, tapi kita kan tidak melihat sekedar normatif ya. Kita melihat ini bicara pendekatan politik juga, keberpihakan kebijakan pemerintah Pak Prabowo ingin seperti apa.
Kalau dilihat dalam berbagai sikap belakangan, terutama misalnya pernyataan Pak Prabowo agar masing-masing institusi melakukan introspeksi diri, ya menurut saya yakin Pak Arianto juga berpandangan itu istilah yang agak janggal, bicara introspeksi. Bukan, harusnya presiden kan menyampaikan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak tegas dan mendukung institusi yang melakukan proses penegakan hukum itu dan memastikan institusi sesuai jalannya. Dari sana saja sebenarnya kita sudah bisa mendapat gambaran bahwa kebijakan ini tidak akan berlangsung tegas dalam konteks kasus ini. Kalau tegas, saya pikir ada dua pilihan: menyerahkan agar kepolisian menuntaskan perkara ini, setelah tuntas baru dilimpahkan kepada kejaksaan, atau kemudian memerintahkan, karena KPK sekarang adalah rumpun kekuasaan eksekutif, begitu bunyi undang-undang dan putusan MK, maka tentu saja ketika presiden bilang serahkan kepada KPK, maka semuanya akan menjalankan itu. Kenapa pilihannya kepada institusi yang menjadi bagian dari problematika kasus ini diserahkannya? Bahwa ini Jampitsus, ini wilayah kejaksaan, kenapa diserahkan kepada kejaksaan? Kenapa tidak membangun sakwa sangka publik ke arah yang lebih baik, agar memastikan orang tidak mencurigai proses penegakan hukum demi jiwa korupsi itu, tapi memastikan bahwa semua nyaman dengan pilihan kebijakan pemerintah, semua yakin bahwa kebijakan ini tujuannya untuk melakukan pembenahan institusi secara baik, bukan karena kepentingan atau konflik institusional. Tentu itu akan jadi sambutan oleh publik, dan tentu institusi yang melakukan bersih-bersih juga merasa dihargai. Bagi saya ini ada kesan ya, orang sudah bergerak baik jadi salah begitu ya, hanya karena pendekatan politis, bukan pendekatan penegakan hukum. Bagi saya agak janggal saja. Oke, menjawab juga bahwa ada tantangan ataupun juga janji yang harus dipenuhi bahwa kasus ini harus berjalan secara transparan, Pak Arianto. Saat ini kan berarti Polri masih terus mengawal. Salah satunya juga jadi pertanyaan, mengapa sampai harus melibatkan FBI juga untuk mengecek barang bukti? Ini adalah hal yang lazim dilakukan. Itu justru itu menunjukkan Bu ya, dengan polisi masih menghubungi FBI, itu berarti kan polisi memang tidak dilarang untuk melakukan penyidikan. Seperti tadi saya katakan ya, sampai sekarang ini posisinya, walaupun berkas itu diserahkan kepada sana dengan barang buktinya, itu bukan berarti bahwa penyidik tidak boleh melanjutkan penyidikan yang dia lakukan. Kalau dalam pandangan saya, penyidik boleh saja mencari-cari tempat lain yang kira-kira masih ada timbunan itu bangsa barang-barang haram gitu, polisi masih boleh, tidak dihalangi gitu. Hanya tadi kalau mengatakan tadi Pak Ansari ya, tadi disampaikan supaya itu publik menuntut, kan ini kan pasti sorotan pada publik kan, loh ini kan kejahatan kan udah jelas kayak gitu ya, kok tidak diserahkan pada polisi sampai tuntas baru dikasihkan ke Pak Jaksa, Pak Amsari ya. Ini kalau gitu kasusnya Pak ya, itu bisa terjadi polisi menyidik nanti berkasnya dikirim nggak P21 Pak, bolak-balik. Bahkan kemarin itu waktu menyita itu bisa di peradilan karena kita dituduh bahwa belum ada tersangkanya, kalau udah ngeledah, sudah nyita, belum aja. Itu bisa itu kalau tidak ditempuh jalan kompromi atau koordinasi yang sekarang dipakai ini gitu. Jadi saya pikir ya ini hanya semangatnya daripada pimpinan negara ini adalah kita mendahulukan semangat memberantas korupsi, tapi dengan bersinergi. Nah ini menjadi, kalau tadi dikatakan masing-masing supaya menggerakkan introspeksi ini, masing-masing institusi sekarang ditantang oleh presiden ini. Berani nggak memberantas lingkungannya sendiri yang memang salah, itu harus ditindak gitu. Jadi saya kira dalam hal ini adalah publik menyangka begitu ya pasti otomatis gitu. Nah sekarang ini menjadi tantangan daripada masing-masing lembaga ini, baik Polri maupun dari Kejaksaan, untuk menunjukkan integritasnya di dalam menangkap ini. Tujuannya kan untuk memberantas korupsi, bukan untuk menangkap untuk mempermalukan institusi yang lain gitu. Oke. Makanya itu ini menjadi tantangan daripada Kejaksaan ini untuk menunjukkan Aku bisa bahwa merespon. ya. Oke, silakan Bang Ferry. Tadi diksi yang digunakan Pak Arianto adalah diksi kompromistik ya, karena takutnya jaksa malah mengembalikan
berkas perkara, ya, tidak kunjung P21. Nah, biasa kalau bahasa yang digunakan begitu itu bukan bahasa penegakan hukum, walaupun harus kita akui ada nuansa politis di dalamnya. Jadi saya sadar itu realitasnya. Tapi kalau ingin memperbaiki institusi, diksi yang digunakan menurut saya tidak baik juga kalau kemudian bicara diplomatis, politis ya, kompromis ya, karena ada kemungkinan kejaksaan akan mengembalikan berkas. Di titik itulah peran presiden sebagai pemimpin institusi ini. Kalau ternyata ada yang main-main, ada yang mengembalikan berkas dan segala macamnya, ya harus dipermasalahkan. Di sana pula masuknya KPK kalau mencoba menghalang-halangi dengan mengembalikan berkas. Kita melihat banyak permasalahan di kasus ini ya. Permasalahan ketatanegaranya sampai hari ini belum terjawab juga. Misalnya apa tugasnya TNI tadi Pak Anang ya, Kapus Penkum mengatakan bahwa ini adalah bagian dari tugas yang melekat di diri Jampitsus. Nah, tugas keamanan itu bukan tugasnya militer. Jadi kita bisa ketahui bahwa ada problematika luar biasa dalam proses penegakan hukum kita sampai merusak ketatanegaraan kita. Walaupun saya sadar poin Pak Arianto sangat loud and clear ya, bahwa tidak semudah itu melihat situasinya, bahwa ini harus dijunjung juga ruang dialektika kompromistis di dalam menangani perkara. Jadi akhirnya hukum bicara lebih banyak kepentingan politisnya. Militer sampai hari ini tidak ada ketegasan Pak Presiden untuk mempertanyakan keterlibatan mereka. Itu melanggar konstitusi, melanggar undang-undang TNI. Bagi saya tidak sehat bagi penegakan hukum kita. TNI kita tidak boleh dijebak ke ruang tidak bertuan dalam penegakan hukum yang semrawut seperti ini. Kalau memang polisi kita masih punya masalah dengan segala segudang persoalannya, itu bukan berarti tidak didukung kalau sudah berjalan benar. Nah, dengan membuat polisi seperti ini, nanti polisi malas juga. Kalau korupsinya berkaitan dengan kejaksaan, ngapain kita selidiki? Nanti itu akan begini juga. Padahal ini pertanyaan besar, Mbak Sidi. Misalnya pertanyaan di kepala saya, apakah selama ini kasus-kasus pemberantasan korupsi yang ditangani oleh kejaksaan yang masuk Jampitsus bukan bagian dari kesembrautan penegakan hukum ini? Apakah benar kasus itu murni pemberantasan korupsi? Apakah pemberantasan korupsi kita hanya sekedar permainan jual beli perkara, mempermainkan hukum, merusak kesungguhan kita menegakkan pemberantasan korupsi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dihindari kapanpun oleh pembuat kebijakan atau pemerintah. Pertanyaan ini harus dijawab dengan tuntas. Jangan dipikir mengejar koruptor ke Antartika menjadi penting. Kalau kemudian di sekeliling presiden adalah pelaku korupsi itu sendiri. Saya berpikir kalau harusnya presiden mengatakan, saya dukung kepolisian, tuntaskan kasus ini, saya yang tanggung jawab agar kejaksaan betul-betul serius menerima kalau ada pelimpahan perkara. Itu kan anak buahnya semua gitu. Oke, ya pertanyaan lanjutannya juga adalah soal independensi dari masing-masing institusi hukum, Pak Arianto. Sebagai yang tadi, artinya masih melakukan penyidikan juga, apakah Polri juga akan mendorong segera melakukan penahanan aja untuk Febri Adriansyah? Sampai saat ini kan juga posisinya masih jadi tanda tanya, Pak. Iya, ya Polri itu ya pasti mendorong langkah-langkah yang jelas ya untuk meneruskan penyidikan itu sudah pasti gitu. Cuman kan sekarang kan berkasnya sudah dipindahkan ke kejaksaan. Cuman tinggal nanti ya polisi kalau mau menambah lagi temuan-temuan baru ya, bukti-bukti baru itu masih bisa polisi melanjutkan ke sana gitu. Tapi sekarang karena itu berkas sudah ada di tempatnya kejaksaan sana gitu ya, kan itu sudah dijadikan baju tersangka kan itu kan. Berarti tapi Bapak tidak melihat ini menjadi makin ruwet berarti Pak dengan diserahkan juga ke Kejagung? Menurut saya tidak ruwet karena justru ini mempercepat. Karena begini ya, saya mengatakan itu bisa mempercepat kan. Kan ini polisi berangkatnya menindak ini kan ada 3 korupsi besar itu, yang sebagian sudah ditangani oleh kejaksaan Jiwasraya, ini semua ditangani oleh Pak Feby itu kan. Dan itu institusi kejaksaan supaya data-data awal yang banyak sekali itu Bu, apa yang terlibat di dalam korupsi itu. Cuman masalahnya yang terjadi di sini, korupsinya itu kan kalau saya tidak salah ya,
itu korupsinya kan bukan korupsi dalam institusi itu, tapi ini kan semacam apa? Penampungan atau gratifikasi kan yang kena kan itu. Jadi bagian-bagian daripada tindak pidana korupsi yang sebetulnya bukan korupsi yang apa yang merugikan negara banyak, tapi ini TPPU aja. Itu. Jadi hanya melindungi pelaku kan seakan-akan gitu. Oke. Makanya itu kalau seandainya polisi hanya pakai data yang dikumpulkan sendiri gitu ya, ya itu Oke. pasti akan ketinggalan ketimbang kalau itu ditangani oleh jaksa. Tapi Oke. tantangannya jaksa harus berani fair ini terang-terangan bahwa itu jangan sampai nanti dilindungi itu kemudian yang ini kemudian nggak dipakai. Tantangannya adalah nanti medsos yang akan Oke. nyorotin. Oke, berarti nanti juga. Saya yang khawatir, Mbak Cindy, Pak Oke, singkat Arianto, saja Bung Ferry. kita sedang mem-make up kasus ini. Padahal bagaimana kita tahu uang sebanyak itu, emas sebanyak itu bagian dari gratifikasi. Jangan-jangan itu bagian dari suap penanganan perkara. Kan kita tidak bisa menilainya segampang itu. Harusnya karena ini adalah pelakunya adalah aparat, kan upayanya harus lebih berat gitu ya. Kalau orang lain melakukan korupsi langsung ditahan, ini bisa lari kemana-mana. Jadi aneh sekali proses ini dan bagi saya ada kebijakan yang berupaya untuk menghias kejahatan ini seolah-olah menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Harusnya Oke. jauh lebih tegas. Oke, dan jangan sampai dilokalisasi hanya untuk jadi 2 tersangka saja dengan alat bukti sebanyak itu. Pak Arianto, Bung Ferry Amsari, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sapa Terima kasih, Indonesia Pak Malam. Arianto. Sehat selalu semuanya. Sehat semua. Amin. Makasih. Kami akan kembali dengan informasi dini hari nanti. Prancis menghadapi Spanyol di semifinal Piala Dunia. Siapa yang akan unggul? Diskusi akan hadir bersama rekan saya Radi Saputro.